Bab 119. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setelah melintasi pegunungan Suas, Grid bisa tiba di Rolling. Rolling adalah sebuah desa kecil, tapi jika dia menuju selatan selama setengah hari, dia akhirnya akan tiba di Vatikan. Ada patung-patung Rebecca di mana-mana. Ada patung-patung Rebecca besar dan kecil di setiap jalan, toko, atau rumah. Dia bisa menemukan satu atau dua patung, tidak peduli ke arah mana dia menoleh. Penduduk Rolling tampaknya melayani Dewi Rebecca. Secara geografis terletak di dekat Vatikan. Jadi masuk akal, jika Order of Rebecca adalah agama utama desa. Nyang. Dia bersandar pada patung Rebecca dan menikmati matahari yang hangat dan kucing-kucing yang damai. Para pedagang dan penduduk melakukan rutinitas harian mereka, tanpa bergerak cepat. Grid juga terasa tenang. Ini tempat yang berbeda dari Winston. Rasanya, seperti resor. Sebuah dengungan muncul. Grid berjalan mengelilingi desa dengan hati yang bebas. Apakah aku gila? Dia harus menyelesaikan kues secepat mungkin. Pariwisata hanya buang-buang waktu saja. Aku malas belakangan ini. Grid sangat menyadari apa yang terjadi, ketika seseorang menjadi malas. Dia mungkin akan dililit hutang lagi, jika dia tidak waspada. Karena trauma masa lalunya, Grid menjadi jengkel dan mempercepat langkahnya. Dia menuju ke bengkel. Efek dari menguasai Blacksmith Workmanship diaktifkan. NPC Blacksmith yang keterampilan keahliannya di atas tingkat intermediate akan memperlakukanmu dengan ramah. Efek kelas, Pakmas Descendants diaktifkan. Blacksmith NPC yang keterampilan keahliannya di tingkat advance akan memperlakukan, mengenali, dan menyembahmu. Jendela pemberitahuan yang belum pernah dilihatnya muncul, ketika dia memasuki bengkel. Dia telah tinggal di Winston untuk sementara waktu, dan hanya memasuki bengkel Han. Apakah Blacksmith Rolling adalah Blacksmith Intermediate atau Advance? Grid ingin dikagumi. Namun, selamat datang. Blacksmith mendekati Grid. Sayangnya, dia adalah seorang blacksmith muda dan tampaknya hanya berada di level beginner. Dia tidak bisa membedakan Grid dari pelanggan biasa. Apakah ada sesuatu yang kamu cari? Grid menghela nafas kecewa dan menjawab. Aku ingin memperbaiki barang-barangku. Ya, aku akan memperbaikinya untukmu. Grid meragukan telinganya. Apa, kamu akan memperbaiki barang-barangku? Blacksmith beginner akan memperbaiki barang-barang blacksmith legendaris. Grid mendengus. Kamu berani atau tidak tahu? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Hah? Hei, hentikan itu. Aku blacksmith, jadi aku akan memperbaiki barang-barangku sendiri. Bisakah aku meminjam tungkumu? Aku akan membayar biaya. Blacksmith Rolling, Rektor, Grid memperingatkan. Apakah kamu benar-benar blacksmith? Grid dipersenjatai dengan sarung tangan baja, sepatu besi hitam, dan armor berat. Jenis blacksmith apa yang akan berkeliling mengenakan ini? Sekilas, Grid tampak seperti warrior, jadi sulit melihatnya sebagai blacksmith. Grid mendecakkan lidahnya. Apakah kamu ragu, kalau aku blacksmith? Orang yang malang. Kamu bahkan tidak tahu siapa blacksmith yang hebat itu. Apa? Rektor adalah seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun. Dia masih muda, tapi dia bisa mengerti, jika Grid berbicara buruk tentangnya. Wajah Rektor memerah, karena malu. Grid merasa kasihan padanya dan berdeham beberapa kali. Lalu, dia berkata dengan hati-hati. Tapi, siapa yang bisa mengatakan masa depan? Bahkan jika matamu busuk sekarang, mereka bisa dilatih. Lihat aku, ini adalah kesempatan langka. Kamu harus berterima kasih kepada Dewi Rebecca, karena bisa bertemu denganku dan melihat bagaimana aku bekerja. Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Grid tidak lagi meminta izin dari Rektor. Dia mendekati tungku dan mulai menyalakannya. Hei, kamu akan terbakar, jika melakukan itu. Heok, petik 2. Mata Rektor membelalak. Itu karena, Grid dengan cepat menaikkan suhu tungku. Menangani api dengan bebas. Bagaimana mungkin? Bahkan ayahnya, seorang blacksmith tingkat intermediate yang meninggal 2 tahun lalu, tidak bisa menangani api semudah Grid. Grid tampak seperti perwujudan api. Ketika Rektor merasa kagum, Grid mengeluarkan palu dan landasan dari inventorinya. Kemudian, dia mulai memperbaiki barang-barangnya satu persatu. Daya tahan dagger ideal telah dimaksimalkan. Ini adalah item yang Anda buat. Understanding-mu adalah 100%. Daya tahan gauntlet terbaik telah dimaksimalkan. Ini adalah item yang Anda buat. Understanding-mu adalah 100%. Dalam hal barang yang Anda buat, penalti akan diterapkan, jika Anda tidak memenuhi persyaratan penggunaan barang. Bahkan, jika Anda memiliki understanding penuh. Daya tahan karya agung Han telah dimaksimalkan. Understanding-mu tentang karya agung Han adalah 100%. Anda telah mempelajari metode produksi dan dapat menggunakannya tanpa penalti. Daya tahan Dainslave reproduksi telah dimaksimalkan. Understanding-mu tentang Dainslave reproduksi telah meningkat dari 3% menjadi 31%. Daya tahan helm Chief Orc Frostlight telah dimaksimalkan. Understanding-mu tentang helm Chief Orc Frostlight telah meningkat dari 7% menjadi 85%. Daya tahan Boots Braham telah dimaksimalkan.
Understandingmu tentang Boots Braham telah meningkat dari 3% menjadi 6%. Understanding item adalah konsep yang hanya ada untuk Pakmas Descendants. Pakmas Descendants mampu meningkatkan understanding mereka tentang suatu barang dengan menggunakan benda itu. Menaksirnya, memperbaiki dan membongkarnya. Mereka kemudian dapat dengan bebas menggunakan item dengan understanding 100%. Bahkan, dimungkinkan untuk mempelajari metode produksi. Jika understanding Dainsleif mencapai 100%, Grid akan dapat membuat Dainsleif. Namun, semakin tinggi peringkat dan kondisi penggunaan item, semakin lambat understandingnya. Karena itu, masih belum jelas, kapan dia akan bisa belajar cara membuatnya. Tapi helm Chief Orc Frostlight memiliki understanding tinggi. Haruskah aku mencoba memahami 100%? Petik 1. Kaang. Grid menempatkan helm-helm Frostlight Orc Chief yang telah diperbaiki dengan sempurna di landasan, dan mulai memalu lagi. Dia gila. Rektor kagum dan kaget, saat menyaksikan Grid memperbaiki barang-barang. Grid tiba-tiba memalu helm tengkorak yang sangat halus itu tampak seperti orang gila. Dan, Kaang. Berkat palu Grid yang tak terhentikan, helm Chief Orc Frostlight langsung hancur. Kenapa dia menghancurkan helm yang sangat bagus seperti ini? Dia terlalu kejam. Rektor salah paham. Dia berpikir jika Grid menghancurkan helmnya. Tapi, Grid sebenarnya menggunakan skill Blacksmith's Legendary Demolition untuk menghancurkan dan memasang kembali. Menempatkan kawat di lapisan seperti ini. Ini ceroboh. Aku harus menambah bagian ini. Grid dengan sempurna memahami struktur helm dan mulai merakitnya lagi. Itu bukan perakitan sederhana. Grid melengkapi kekurangan helm selama proses perakitan. Tidak butuh waktu lama untuk helm Chief Frostlight Orc untuk dipulihkan ke bentuk aslinya. Understandingmu tentang helm Chief Orc Frostlight telah meningkat hingga 100%. Mulai sekarang, Anda dapat menggunakan helm Chief Frostlight Orc tanpa penalti. Metode produksi helm Chief Orc Frostlight telah diperoleh. Bagus. Grid memakai helm Chief Frostlight Orc dengan wajah senang. Karena karakteristik kelas, Anda telah melengkapi helm Chief Frostlight Orc. Anda tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan item tersebut. Namun, understandingmu 100%. Jadi, tidak ada penalti yang diterapkan. Helm Chief Frostlight Orc. Peringkat, unik set. Daya tahan, 290/290. Defense, 190. Asterisk peluang menderita crit hit berkurang 25%. Asterisk HP akan meningkat sebesar 15%. Asterisk memiliki peluang tertentu untuk menimbulkan rasa takut pada target. Asterisk efek set Chief Frostlight Orc. Minus 3 set item yang dilengkapi. Strength plus 50, Stamina plus 80. Minus 5 set item dilengkapi. Strength plus 100, Stamina plus 200, dapat berubah menjadi Chief Frostlight Orc. Asterisk transformasi Chief Frostlight Orc. Mungkin untuk memerintahkan Orc Frostlight. Skill, Cut Rotation, akan dihasilkan. Chief Frostlight Orc dapat digambarkan sebagai penguasa ladang salju utara. Helm ini, yang ia cintai, terbuat dari tengkorak raksasa bersalju dan memiliki penampilan yang mengerikan. Secara khusus, tanduk di sebelah kiri memiliki penampilan yang sangat mengancam. Hanya mengenakan helm ini, bisa menimbulkan ketakutan. Konten iklan. Awalnya ada rasa kasar, tapi pengrajin dengan bakat dan potensi besar telah menyusunnya kembali, melengkapi kelemahan, dan meningkatkan fungsi. Ketentuan penggunaan. Level 150 atau lebih. Strength lebih dari 400. Berat, 800. Cook, benar-benar hebat. Grid terkesan, ketika dia memverifikasi peningkatan kinerja helm. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke rektor sambil mengenakan helm. Bagaimana dengan itu? Tidakkah menurutmu helm ini agak keren? Hahik. Rektor memucat. Itu karena helm tengkorak yang aneh, terasa sangat mengerikan. Grid melihat ekspresinya dan menghela nafas. Sepertinya, itu kesalahanku. Sial, aku harus mengganti helm ini dengan cepat. Grid menggerutu, ketika dia mendekati rektor dan menyerahkan 10 Sileveler. Apakah kamu memperhatikanku dengan baik? Kamu harus mulai berlatih mulai sekarang, sambil mencoba mengingat, bagaimana aku menggunakan landasan dan paluku. Mungkin, kita akan bertemu lagi. Skillmu mungkin rendah sekarang. Tapi, kamu mungkin menjadi blacksmith tingkat intermediate, setelah 10 tahun berlatih. Grid bercanda. Dia tidak pernah membayangkan, jika rektor akan menganggap serius leluconnya, ketika dia meninggalkan bengkel. Setelah beberapa saat, rektor melompat. Kemudian, dia mengunci pintu blacksmith dan mendengarkan saran Grid. Dia berlatih menangani landasan dan memalu. Dan kemudian, rektor yang secara inheren berbakat, menjadi blacksmith ahli yang mewakili bidang ini. Dia sering bercerita kepada para muridnya, tentang bagaimana dia bertemu Grid. Tapi, Grid tidak tahu ini. Pusat desa. Grid kagum, ketika dia berdiri di depan kuil Rebecca. Emas. Kuil di sini kecil dibandingkan dengan kuil-kuil lain di daerah itu. Itu adalah bangunan satu lantai yang kurang dari 100 pyong, satu pyong sama dengan 3,3058 meter. Tapi, dinding luar dicat emas dan bersinar cemerlang.
Apakah ada cara untuk mendapatkan ini? Grid memandang sekeliling pada orang lain, sebelum menggaruk emas dengan kukunya. Tapi, tidak peduli seberapa keras dia menggaruk, tidak ada setitik debu emas jatuh. Betapa busuk dan kotornya. Grid tidak menyerah. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendapatkan emas gratis. Penampilan dan goresannya di emas, mengungkapkan jika dia jelas pengunjung pertama kali ke Rolling. Seorang pria setengah baya menemukannya dan memberikan senyum yang bermakna. Sudah lama, sejak aku melihat pengisap. Ide Priest adalah Dong Pao. Dia adalah player Cina. Dia mengikuti hukum kaku dari Order of Rebecca seperti melarang cinta, memaksakan keheningan dan puasa, dan berhasil menaikkan levelnya menjadi 160. Dia menyeringai dan mendekati Grid. Saudaraku, apakah ini kunjungan pertamamu ke Rolling? Petik 2 tanda seru petik 2. Grid tersentak dari tempat dia berjongkok di sudut dan menggaruk emas. Aku bukan pencuri, hahaha. Dia tertawa keras sambil gemetar. Ah, ya, ini pertama kalinya aku di sini. Oh, kuil ini sangat indah. Itu mengingatkanku pada Dewi Rebecca yang cantik. Hahaha, ya. Orang yang tiba-tiba menyapanya, mengenakan pakaian Order of Rebecca. Grid sangat khawatir disebut pencuri, yang belum dia perhatikan sampai sekarang. Priest di depannya adalah player, bukan NPC. Ini pertama kalinya, aku melihat seorang player Priest. Grid telah mendengar desas-desus tentang betapa sulitnya menjadi seorang Priest Rebecca. Faktanya, semua Priest Rebecca yang dijumpai Grid sejak bermain Satisfy, adalah NPC. Jadi, mengejutkan jika pastor setengah baya di depannya adalah player, bukan NPC. ID-nya adalah Dong Pao, Cina, petik 1. Ide itu agak membangkitkan selera. Grid berjanji untuk mengunjungi restoran Cina hari ini bersama keluarganya, dan makan daging babi dongpo. Apakah kamu seorang biarawan dalam kenyataan? Bagaimana kamu bisa menghapus kues perubahan kelas Order of Rebecca? Dong Pao tertawa terbahak-bahak. Pada kenyataannya, aku hanya orang biasa. Namun, di Satisfy, aku berhasil menekan semua keinginan sambil berpikir, jika aku hanya ingin melayani Dewi Rebecca. Lalu aku, bisa menjadi seorang Priest cahaya suci. Wow, aku tidak tahu tentang hal lain, tapi tetap diam sepertinya cukup sulit. Yah, toh aku tidak bisa berkencan. Tidak, aku tidak ingin memiliki hubungan, tapi akan sulit untuk menahan keheningan dan puasa. Apakah kamu seharusnya diam selama 20 hari? Bagaimana kamu mengelolanya? Dan bahkan jika kamu berhasil dalam kues perubahan kelas Priest, bukankah kamu harus melakukan kues, sering jika kamu ingin mempertahankan posisi? Senang sekali, kamu bisa menanggung semua itu. Grid asli tidak peduli dengan masalah orang lain. Tapi, ini adalah pengalaman pertamanya bertemu dengan player Priest. Jadi, dia tentu saja tertarik. Ketika dia berada dalam situasi yang buruk, dia menjadi sakit ketika dia melihat orang lain melakukannya dengan baik. Sekarang dia telah melunasi utangnya dan menjalankan sebagian dari kesuksesan, sehingga dia bisa memuji yang lain. Dong Pao tersenyum padanya. Sulit untuk tetap diam. Tapi, ketika aku berdoa kepada Dewi Rebecca, waktu berlalu dengan cepat. Tindakan berdoa itu sendiri meningkatkan status kekuatan ilahi. Jadi, jika kamu memikirkannya secara positif, adalah baik untuk didisiplinkan. Tapi, apa yang membawamu ke Rolling? Tidak ada tempat berburu atau tempat tamasya khusus selain Vatikan. Sehingga, kebanyakan orang yang berkunjung ke sini memiliki bisnis di Vatikan. Aku sedang dalam perjalanan ke Vatikan. Aku perlu bertemu Paus untuk sebuah kues. Petik 2. Hah, yang mulia. Mata Dong Pao bersinar tajam pada kata-kata itu. Seseorang yang bukan bagian dari Order of Rebecca, sedang dalam upaya untuk bertemu Paus. Bahkan aku hanya melihat Paus dari jauh. Sepertinya, dia sedang dalam kues S-grade atau lebih tinggi. Petik 1. Dong Pao mengamati peralatan Grid dengan cermat. Armor dan sarung tangan itu biasa. Jubah itu sampah. Satu-satunya aksesori adalah cincin yang terlihat sederhana. Tapi, sepatu itu sangat mahal. Ya, dia pasti level tinggi. Rolling jauh dari pusat benua. Sulit untuk datang ke sini tanpa level tinggi, karena jalannya sulit dan penuh dengan monster. Dong Pao senang membayangkan Grid menjadi player level tinggi. Dia akan memiliki nilai tinggi. Mata Dong Pao melengkung menjadi setengah bulan, saat dia menyarankan ke Grid. Aku juga dalam perjalanan ke Vatikan. Apakah kamu ingin menemaniku? Jika seorang Priest menemaninya, berapa banyak uang yang akan dia hemat untuk potion? Yang lain harus membayar uang ke kuil untuk mendapatkan Priest. Tapi, dia bisa berparti dengan yang gratis. Grid dengan mudah menerima ini. Tentu saja aku akan menyukainya. Dengan demikian, kedua orang tersebut membentuk sebuah party. Grid terkejut, ketika dia melihat tingkat Dong Pao di jendela party. Level 160. Aku tahu jika Priest adalah kelas yang sulit untuk naik level. Jadi, bukankah tingkat ini sangat tinggi? Ada banyak tugas yang harus dilakukan, jadi tidak ada waktu untuk menaikkan levelku. Namun, karena sifat kelasnya, mudah untuk menemukan party. Aku berburu dengan party tingkat tinggi dan dengan cepat menaikkan levelku. Tapi, Tuan Grid, kamu level 147. Itu sangat rendah. Petik 2. Haha, aku tidak punya banyak waktu untuk menaikkan levelku.
Aku hanya bisa menaikkannya belakangan ini. Ah ya. Dong Pao membuat ekspresi tidak nyaman. Dia menyeberangi pegunungan Suas sendirian di level ini. Apakah dia menghindari para orge dan gargoyle? Dia memiliki keberuntungan. Sial, aku pikir dia akan setidaknya memiliki level 160. Petik 1. Dong Pao menggunakan statusnya sebagai seorang priest untuk memikat para player level tinggi ke tempat tertentu yang tidak bisa dikeluarkan dari situ. Dia menghasilkan uang dengan mengintimidasi, membunuh, atau menebus para pelancong. Level 147. Itu jelas, tapi semakin tinggi tingkat mangsa, semakin tinggi nilai tebusannya. Level 147 ambigu. Itu lebih tinggi dari level rata-rata, tapi tidak setinggi itu dibandingkan dengan peringkat. Jika dia level 147, dia dapat memulihkan XP yang hilang melalui kematian dengan berburu. Dia tidak akan membayar sejumlah besar uang untuk hidupnya. Ini menyebalkan. Aku harus menghasilkan uang dengan membunuhnya, dan menjual sepatu itu. Jadi, mereka berdua melakukan perjalanan singkat ke Vatikan. Ada kelompok yang mengawasi mereka dari pintu masuk desa. Dong Pao telah memulai permainan. Baik, kita bisa mengikuti dengan lambat dan memakan untung. Petik 2. Mereka 3 orang. Mereka adalah player PK yang bergandengan tangan dengan Dong Pao. Assassins peringkat kelima Sai, Cur peringkat 11, dan Sniffer peringkat 13. Mereka bertiga telah berhasil membunuh seorang player yang berada di peringkat ke-51 di Unifit Ranking. Jadi, tidak ada yang meragukan keterampilan mereka. Grid adalah target dari beberapa petinggi. Tapi, Grid tidak tahu ini dan hanya senang memikirkan berparti dengan seorang priest.